Pak, saya mau tanya. Jadi saya lihat kegiatan Bapak ini kok senang ke lahan-lahan di kampung gitu. Padahal di kampung kalau orang melihat itu apa? Tidak ada untuk aktivitas yang bisa menghasilkan yang banyak itu. Kecuali di kota kan Bapak lebih banyak ilmu. Kalau di kota kan untuk cari uang lebih mudah. Tapi Gitu. saya lihat itu ke kampung lihat gitu, nanam ini nanam itu. Motivasi Bapak itu sebenarnya apa sih gitu? Ingin tahu saya. Ingin tahu jadi kan. Iya. Nah, jadi gini. Coba sambil nyetir rokok dulu ya. Iya, iya. Jadi gini, kenapa saya suka di kampung? Sebetulnya ini pemikiran saya itu begini loh Pak. Jadi orang kota itu sebetulnya juga tergantung orang kampung. Karena bahan-bahan produksi makanan dari apapun itu letaknya ada di kampung gitu. Jadi ini ada satu hubungan yang luar biasa. Dan selama ini mungkin minat anak-anak muda kita ya, anak muda milenial ini kurang dia berminat untuk di kampung mengelola lahan dan lain sebagainya. Justru mereka habis tamat kuliah ya mendapatkan bukti dia pernah sekolah sebagai sarjana ini, sarjana itu, S1 ini, S1 itu sampai S apalah itu ya. Itu menganggap di kampung ini kampungan gitu. Padahal kalau kita mau melihat hakikatnya, kehidupan orang kota terutama di pasokan bahan makanan itu ya dari kampung. Kalau dari kampung ini tidak ada, maka tidak akan berjalan itu ekonomi itu dengan baik. Nah, saya sesuai pertanyaan Pak tadi, kenapa saya itu kok suka ya belusukan di kampung, bahkan saya suka menanam begini. Karena kalau saya mau berbisnis atau apa di kota itu mungkin lebih banyak saya punya hasil. Saya hanya ingin menginspirasi terutama pemuda milenial yang dia habis kuliah di kota itu, harusnya ilmu itu dibawa ke kampung itu. Kita garap dan kita olah lahan-lahan yang ada di kampung ini. Seperti Bu Menteri apa itu Keuangan itu kan pernah berkata itu. Kalau di luar negeri itu tidak ada lahan yang nganggur ya. Mereka bisa membayar yang memiliki lahan itu. Kalau di sini justru kita yang membayar lahan itu. Ini petakanya itu. Nah, saya mengacu kepada prinsip itu pula, ingin mengajak sih pemuda milenial ini untuk dia pergi ke kampung, mengolah lahan-lahan yang ada di kampung. Dan tidak bisa menganggap bahwa di kampung itu tidak ada uang. Contohnya saja Pak, ini teler rambat madu ini. Saya sudah riset dan saya sudah tanam. Dalam satu are yaitu 100 meter kemarin dari tanaman saya itu yang grade 1, yang kelas 1 itu menghasilkan 4 kuintal. Kalau dengan grade 2 itu bisa 5 kuintal kan gitu dengan yang kecil-kecil. Nah 4 kuintal itu ternyata hanya dalam satu are itu 4 kuintal itu harganya luar biasa. Setelah saya lempar begitu harganya minimal 7.500 sampai 10.000. Anggap saja 7.000 sudah. Kali 4 kuintal ya. 4 kuintal itu berarti berapa tuh? Kalau 1 kilo 4 kuintal itu berapa kilo tuh? Ah, enggak, 1 kuintalnya kan 100 tuh. Kalau 4 kuintal kan berarti 400 kilo ya. Anggaplah kali 7.000 saja ya. Tengkulak mengambil itu 2.800.000 dalam satu are. Itu dalam 10 meter kali 10 itu. Jadi di situ ada uang 2.800.000. Bayangkan kalau itu 1 hektar, kan begitu? 1 hektar itu 100 are, Pak. Nah, kalau 1 arenya itu menghasilkan 2.800.000 dalam 3 bulan, itu 3 bulan setengah nih umurnya ini. Berarti kita tinggal ngalikan tuh, kali 100 tuh. Berarti ada uang berapa? 280 juta tuh. Ngeri kan? Nah, ini seharusnya kita berpikirnya ke situ tuh. Saya berharap anak-anak muda, ya anak-anak muda milenial yang dia sudah mendapatkan sertifikat setelah sekolah menjadi S1, S2, bahkan S3. Ayolah pulang kampung. Kita garap kampung kita. Supaya kita juga ada kontribusinya nanti ke kota. Jadi kita nggak bisa disepelekan Pak itu. Jangankan hanya nanam ini yang harga segitu tadi. Nanam singkong biasa saja, singkong kuning itu. Sekarang kemarin saya nanam itu diambil harga Rp3.000 itu. Rp3.000 itu kalau 1 hektar itu berapa ton itu. Nah mungkin banyak orang ketakutan siapa nanti yang beli. Nah inilah yang menjadi tugas kita sebagai pemuda milenial untuk memberikan akses itu.
Dengan sekarang ada sosmed, saya pikir nggak sulit itu Pak gitu. Saya sendiri banyak investor, ternyata dari luar negeri pada berdatangan nih dengan program saya. Ini kan luar biasa gitu. Oleh karenanya sekali lagi motivasi saya Pak, saya ingin mengajak anak-anak milenial yang mereka punya ilmu pengetahuan di kota, bawalah ilmu itu ke kampung. Garap lahan-lahan kampung ini supaya lahan itu bisa memberikan penghasilan terhadap diri kita. Dan jangan menganggap lahan di kampung itu tidak ada uang. Contoh seperti tadi 1 hektar dalam 3,5 bulan kalau benar di apa namanya dikelola dengan baik 280 juta itu loh. Ini kan ngeri kan? Ngeri gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman milenial, ya ayo pergi ke kampung kita. Kita hidupkan kampung kita menjadi sejuk dan menghasilkan yang luar biasa. Nah, kalau ingin konsul, datanglah ke tempat kami, ke kantor kami, Jalan S. Parman, nomor 1C, Seririt, Singaraja, Bali. Saya akan beberkan semua potensi harta karun yang ada di kampung. Nah itu Pak, itu motivasi saya itu ya. Jadi terima kasih atas pertanyaan Pak tadi, pertanyaan Pak tadi bagus. Nah mungkin itu teman-teman dimanapun berada yang bisa saya sampaikan ini dari pertanyaan saudara saya Pak Abdul. Mudah-mudahan penyampaian saya ini berguna. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda kampung. Oke.